Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi bersama untuk menimba ilmu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Anis. Saya dari Universitas 11 Maret Surakarta, dari Arabic Department, Prodi Sastra Arab. Yang ini adalah hasil penelitian kami tentang bagaimana empowerment ya, untuk lebih meningkatkan potensi dari penerjemahan Arab Jawa yang ada dalam buku Al-Hikam ya, yang dikarang oleh ulama besar Ibnu Al-Sakandari dalam hal ini dalam menghadapi era globalisasi. Ada beberapa step yang akan kami tampilkan. Pertama adalah latar belakang kami dalam meneliti, terus metode, terus finding and discussion. Di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah korelasi antara dunia sufi ya, Islam ini ya, sufi, tradisi sufi ini dan era globalisasi. Dan kedua tentang bagaimana empowerment Arabic Javanis ini dan menggunakan analisis SWOT di sini. Terus yang terakhir ada kami menyebutnya sebagai silent message. Ada pesan apa dari buku Al-Hikam tersebut, dan akhirnya kami berikan kesimpulan di sana. Yang memulai penelitian ini adalah kita melihat di Jawa Timur itu ada sebuah jamaah pengajian, namanya Jamaah Pengajian Al-Hikam. Di sana ada Pak Yainya gitu yang memberikan penjelasan tentang aforisme. Aforisme itu semacam kata-kata bijak, pendek tapi padat makna. Itu kalau difahami oleh orang awam biasanya butuh banyak penafsiran, butuh banyak elaborasi dalam menjelaskan aforisme tersebut. Nah, di sana mereka sangat intens sekali mengikuti pengajian di Blitar khususnya yang kami ambil melalui radio broadcasting. Jadi dakwahnya melalui radio broadcasting. Nah, beberapa Muslim di Jawa Timur ini berusaha untuk menyelami dunia sufi. Kami menyebutnya dunia sufi di sini ya. Dalam Islam itu ada terminologi tasawuf, ada terminologi sufi. Lah, salah satu sumber buku yang sering digunakan sebagai referensi adalah kitab Al-Hikam tersebut, aforisme itu. Dalam genre sastra itu ada aforisme itu yang ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Sakandari. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering ke Gramedia atau ke toko-toko buku sering mendapatkan terjemahan dari Al-Hikam itu. Sebelumnya mohon diperhatikan bahwasanya untuk menyelami makna secara letterlek dari aforisme itu menurut saya butuh banyak sekali etapa-etapa yang harus ditempuh, karena tidak bisa memahami aforisme itu secara letterlek. Nah, ketika kita melihat ternyata buku yang dipakai malah penerjemahan Arab Jawa yang dipakai di sana itu justru malah sudah berkembang sekali. Mereka menggunakan, ada yang kita tertarik untuk meneliti dalam teks tersebut menggunakan metode Arab Jawa. Ya, salah satunya akhirnya kita, karena kami di sana juga ada pengembangan bahasa ibu di sana, akhirnya kita melihat di Surakarta pembahasan tentang Javanese sangat kental sekali, karena the spirit of Java itu Solo di sana itu sangat kuat, sehingga kita melihat bagaimana potensi dari mother language ini bisa kita berdayakan di sana. Ini hanya sebuah teori saja tentang mother language yang saya ambil. Dalam bahasa Arab disebutnya dengan al-lughatul al-um. Itu kan ibu, umi itu ya. Jadi al-lughatul al-um itu artinya adalah mother tongue, atau kadang-kadang juga ada yang menyebutnya sebagai native language, al-lugha al-wataniyah, al-lugha al-asliyah, bahasa asli. Ini di sana banyak sekali istilah yang sudah menjelaskan tentang bahasa ibu tersebut. Kenapa kita harus menjaga bahasa ibu tersebut? Ini kami ambil dari David Crystal, bahwasanya di sana dalam bahasa ibu tersebut ada diversity, ada identity, ada history ya, dan pastinya ada knowledge, dan bahasa itu interesting, tidak dapat dipungkiri. Maka kita harus menjaga. Salah satu bahasa ibu tersebut dalam penelitian ini khususnya adalah bahasa Jawa. Metode yang kami gunakan di sini ada 3 utamanya. Pertama, collecting the data, kami akan turun ke lapangan. Yang kedua juga observasi, dan juga menggunakan beberapa analisis yang menggunakan discourse tadi, dan juga analisis datanya di sini. Terus yang terakhir nanti ada reporting data, bagaimana data tersebut dilaporkan. Dalam hal analisis data, kami di sini mengambil beberapa satuan bahasa utamanya untuk melihat silent message.
ada message apa sebenarnya dari ahli kaum tersebut yang bisa dielaborasi atau didistribusikan kepada masyarakat pembaca. Dalam hal ini kami merangkum ada 3 hal yang kami dapatkan. Yang pertama, bahwasanya sufi tradisi atau tradisi sufi itu harus siap ya dalam menghadapi globalisasi era. Karena kita prihatin ketika Islam itu dipersepsikan hanya wiritan di masjid, terus habis itu tidak begitu banyak kerja, banyak ibadah kepada Tuhan gitu ya, sosialnya kurang. Nah, sufi itu identik dengan hal itu. Kita berusaha untuk bagaimana bahwasanya sufi itu tidak seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana kita memberdayakan bahasa Arab Jawa ini. Yang ketiga, bagaimana silent message yang ada dalam kitab Alkitab tersebut. Korelasi yang kita dapatkan antara sufi dan globalisasi itu tercermin dari bagaimana Kiai Haji Imron Jamil tadi itu yang di Blitar itu memberikan, menjelaskan sufisme terminologi ini dengan bahasa beliau. Ini ada beberapa definisi tentang sufi itu apa, banyak sekali para ahli yang selama ini mendefinisikan sufi itu apa. Sampai ada istilah a name without a reality, but it used to be a reality without a name. Nah, ini kadang-kadang kita untuk melihatnya abstrak, bentuknya sufi itu seperti apa gitu. Ya akhirnya kadang-kadang orang juga berusaha untuk mendapatkan itu. Nah, di sini kita melihat sosok modern sufi. Bagaimana Kiai Imron Jamil ini mengajak para jamaah ini untuk lebih memiliki effort dalam usaha, dalam khususnya dalam dalam bekerja, ya, tidak malas, tidak hanya ibadah saja gitu ya. Akhirnya di sini kita melihat ini, kalau kita elaborasi lebih dalam, ini cukup panjang sekali untuk yang result yang pertama. Yang jelas di sini kami menyampaikan bahwasanya melihat dari Kiai Imron Jamil dalam menyampaikan penjelasan aforisme Al-Hikam itu, kita melihat bahwasanya sufi di Indonesia itu sejatinya sudah siap untuk menghadapi era globalisasi. Yang kedua, empowerment of Japanese translation. Nah, ini penasaran kita yang kedua tadi itu, mereka menggunakan penerjemahan. Dalam ilmu terjemahan ada namanya word for word translation sebagai jembatan tengah. Penerjemahan itu ada 2 kutub. Pertama kutub free, itu yang bebas banget, literal, itu yang sangat letterless gitu ya. Nah, di sini word for word itu dipakai dalam penerjemahan. Ini buku yang dipakai mereka, terjemah Sarhul Hikam. Sekilas kalau kita melihat buku ini sepertinya bahasa Arab semua. Nah, ini teksnya, tapi ini adalah bahasa Jawa. Ini bahasa Jawa, ditulis menggunakan ortografi Arab sejatinya itu. Nah, ini namanya huruf pegon, kalau Bapak sudah pernah mengetahuinya ini. Nah, itu seperti kitab yang dikaji itu. Nah, kita meneliti ini satu persatu dari dalam bahasanya, kita melihat secara word for word translation tadi itu modelnya seperti apa, strategi yang dipakai seperti apa gitu. Ini perlu diberdayakan menurut kami di sini. Jadi selama ini mungkin agak terpinggirkan ya gitu ya, karena mungkin kalau masuk di pasar-pasar mungkin banyak orang yang tidak melirik hal ini gitu ya. Tapi di Blitar sebenarnya banyak sekali yang menggunakan buku ini. Kita penasaran untuk menelitinya. Nah, akhirnya untuk melihat bagaimana kesiapan dari Al-Hikam tadi itu, kita melihat ada 4 aspek di sini ya. Ada strength, ini menjadi sebuah kekuatan ketika kita memandang penerjemahan tadi itu sebagai heritage, akan kita menjadikan kekuatan. Moral ethic, banyak buku sejatinya yang menjelaskan tentang moral ethic tapi tidak tersentuh. Nah, ini terus habis itu ada potensi dari Asia, khususnya bahasa Jawa tadi. Yang menjadi weakness adalah respon dari publik. Jadi mereka ya tadi saya sebenarnya memandang sebelah mata gitu ya, tentang mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang penerjemahan Arab Jawa itu. Terus juga ada wrong judgment, biasanya ada orang-orang yang salah persepsi gitu. Sekarang sudah lebih mudah pakai bahasa Indonesia gitu, tidak, sehingga yang tadi agak terpinggirkan gitu. Opportunity ya, sebenarnya sana ada semacam research dari para akademisi gitu ya. Terus habis itu kita juga mengusahakan ada glosari supaya mungkin itu bisa dimengerti lebih dalam oleh masyarakat. Dan yang terakhir yang menjadi tantangannya adalah orang sekarang lebih banyak prefer kepada bahasa Inggris atau mungkin bahasa yang lebih modern gitu ya daripada bahasa Jawa, sehingga lebih tertinggalkan. Bagaimana kita menghadapi semuanya itu dari rangkumannya. Terus silent message yang kami temukan dari Al-Hikam itu, sejatinya ada ini alur pemikirannya dari Al-Hikam tadi itu. Ada yang menyebutnya sebagai feeling ya, experience itu kan kadang-kadang memang susah untuk diteliti gitu ya.
karena memang tasawuf sufi itu hubungannya dengan rasa, ya, dengan rasa. Ya, Silent Message di sini kami menyebutnya dengan rekaman laku. Ada rekaman laku, ada rekaman rasa. Ini adalah yang kadang-kadang kita susah untuk memahaminya itu di sini gitu, karena memang mengungkapkan sebuah perasaan, mengungkapkan sebuah experience itu agak susah untuk meneliti. Bahkan para sufi itu ada yang pernah bilang ketemu dengan Nabi Muhammad, pernah ketemu dengan siapa gitu ya, yang mungkin tidak masuk akal di kita gitu ya, karena memang mereka menggunakan model-model seperti itu. Ini yang akan kita gali lebih dalam lagi untuk penelitian selanjutnya. Kalau untuk yang ini, yang jelas dari Silent Message tadi itu kami mendapatkan bahwasanya ada beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya jamaah itu tidak boleh hanya bergantung kepada amal, ya, bahwasanya amal itu tidak boleh menjadi sesuatu yang dijadikan panutan mayoriti, bahwasanya karena amal itu mengaku-ngaku gitu, nggak boleh. Terus di sana juga sejatinya kalau kita meneliti dari sisi kebahasaan, hard working itu ada gitu, dan bagaimana kita satisfied with God, bagaimana kita memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan di sana. Itu salah message yang kami temukan dari penelitian kita ini. Untuk bibliografi kita bisa melihat dari buku-buku Sufism Today sudah banyak sekali terminologi A sampai Z dari Sufism. Rata-rata memang orang Barat yang meneliti Sufism itu, jadi rata-rata malah buku-buku berbahasa Inggris yang memberikan tentang Sufi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas atau memberikan komentar. Ya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan yang sangat menarik. Saya sangat awam dengan kitab Ahkam ini. Tadi tertarik dengan fokus pada translationnya. Yang saya tanyakan pada tataran translation dari Arab ke Jawa itu apakah juga begitu dengan apakah sebenarnya bahasa apa Pak aslinya di sini? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian digunakan diterjemahkan bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia di buku. Oke, tapi yang tadi disampaikan adalah bahasa Jawa dengan word for word tadi itu. Apakah sampai pada penelitian juga bahwa terjemahan word for word dari bahasa Arab ke bahasa Jawa itu mengubah makna yang terkandung dalam kitabnya atau bagaimana? Terima kasih, pertanyaan cukup menarik. Bahwasanya dalam penerjemahan itu tidak bisa dipungkiri ada teori shifting translation itu ya, mungkin yang sudah banyak dikaji oleh Catford dan sebagainya, Newmark dan sebagainya, itu menjelaskan tentang adanya perubahan itu ada dua, nanti perubahan bentuk dan perubahan makna itu. Kalau berbicara lebih dalam tentang teorinya, adapun kalau perubahan makna sejatinya di sini penerjemah berusaha untuk memberikan ekivalensi itu secepat mungkin. Nah, maka dari itu penerjemahannya dilakukan dengan word for word supaya tidak salah persepsi, supaya tidak ada salah tafsir. Maka tulisan yang aforisme yang padat singkat itu pertama kali menggunakan word for word translation. Tadi kalau melihat dari gambarnya Ahkam tadi itu, sejatinya dari model word for word-nya itu nanti sama kitabnya biasanya dikasih sarah. Nah, mohon maaf, ini yang bawah ini bahasa Jawa jadi. Nanti berkait Allah kan Rahman Rahim. Nah, itu bahasa agungnya turut sembah puji paring Allah kan mingarani kabeh alam. Ini bahasa Jawa tapi tulis pakai menggunakan huruf Arab. Ini adalah saya menyebutnya penerjemahan komunikatif. Oke deh, penerjemahan yang lebih komunikatif itu yang bawah, tapi yang atas itu adalah word for word-nya, Bu. Jadi dibikin satu kata dulu itu untuk mempermudah bagaimana pembaca itu bisa menangkap message yang ada gitu. Nah, habis itu baru, karena memang penerjemahan itu nggak bisa dipungkiri, nanti jatuhnya secara letter demikian, tapi jatuhnya di penjelasan berbeda, itu bisa jadi gitu ya. Tapi maksudnya dalam hal untuk menjelaskan elaborasinya itu gitu. Nah, maka untuk yang word forward-nya itu yang atas itu yang diartikan miring itu ya, miring itu tulisannya itu. Nah, itu secepat mungkin untuk mencapai ekivalensi. Gitu. Nah, sehingga kalau untuk perubahan makna, kami rasa untuk menjawab pertanyaan itu tadi itu di sini tidak ada untuk yang word forward. Tapi kalau perubahan bentuk sangat banyak sekali, karena memang bahasa Arab dan bahasa Jawa itu
tipologinya sudah berbeda. Nah, adapun untuk maknanya malah justru sama si penerjemah dihadirkan se-ekivalen mungkin gitu. Itu yang dapat kami lakukan. Terima kasih Pak. Berhubung waktunya sudah habis, maka saya sudahi. Maaf yang tidak berkesempatan bertanya pada Pak Yunus, mungkin nanti di saat ya di luar ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Tepuk tangan.